She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arfan Palaguna Priadi. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2018. Saat ini saya tergabung dalam mahasiswa KKN Undip Tim 2 tahun 2020-2021. Adapun tema KKN kali ini adalah sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Karena saat ini Undip masih melaksanakan KKN pulang kampung, maka dari itu saya melaksanakan KKN di kampung halaman saya, yaitu di wilayah Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan KKN ini berlangsung mulai dari tanggal 30 Juni 2021. Universitas Diponegoro Tim 2 tahun akademik 2020-2021 Rabu 30 Juni tahun 2021 dimulai hingga tanggal 12 Agustus 2021 atau pelaksanaannya berlangsung kurang lebih sekitar 42 hari dari awal penerjunan hingga penarikan kembali mahasiswa kuliah kerja nyata tahun ini. Berbicara mengenai permasalahan wilayah yang saya hadapi di wilayah Kelurahan Kramat Pela. Kelurahan Kramat Pela merupakan kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Karena saat ini kita sedang sama-sama berjuang menghadapi pandemi COVID-19, tentu saja permasalahan yang saya lihat saat ini dalam melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di wilayah Kelurahan Kramat Pela yaitu mengenai perilaku warga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan pada awal minggu penerjunan KKN yaitu dari tanggal 30 Juni hingga 6 Juli 2021 bahwa saya melihat warga relatif tertib dengan protokol kesehatan. Namun juga tidak sedikit warga atau orang yang abai akan dengan protokol kesehatan, seperti halnya tidak menggunakan masker saat keluar rumah atau masih terdapat saya lihat warga atau masyarakat yang masih berkerumun di sekitar wilayah Kelurahan Kramat Pela. Mengenai potensi wilayah, Kelurahan Kramat Pela secara administratif bahwa kelurahan ini dibagi menjadi 10 rukun warga atau RW dan 84 rukun tetangga atau RT. Jumlah penduduk yang berada di wilayah Kelurahan Kramat Pela berdasarkan data kelurahan tahun 2013 yaitu sebanyak 17.372 jiwa dengan jumlah kartu keluarga sebanyak 6.665 kartu keluarga. Luas wilayah Kelurahan Kramat Pela yaitu seluas 1,23 km dengan batas-batas sebelah selatan yaitu Kelurahan Gendari Utara, sebelah barat yaitu Kelurahan Kebayoran Lama Utara, sebelah utara yaitu Kelurahan Gunung, dan sebelah timur yaitu Kelurahan Melawai. Kelurahan Kramat Pela, menurut saya wilayah Kramat Pela merupakan daerah yang sangat maju karena Kramat Pela merupakan kawasan dan lingkungan yang sangat mendukung bagi kegiatan masyarakat sehingga membuat nyaman bagi para penghuni atau masyarakat yang berada di wilayah Kramat Pela. Hal ini juga diyakini akan terus berkembang seiring dengan perbaikan infrastruktur maupun pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan. Mengenai pelaksanaan program, untuk pelaksanaan KKN ini saya membuat dan melaksanakan 2 program kegiatan. Program kegiatan yang pertama yaitu edukasi mengenai protokol kesehatan dan peraturan dari pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 pada warga sekitar Kelurahan Kramat Pela hingga pembagian masker dan hand sanitizer. Untuk program kedua ini merupakan program kegiatan yang berkaitan dengan SDGs atau pembangunan berkelanjutan, yaitu program kegiatan berupa menjadikan lingkungan yang
sehat dan bebas narkoba untuk menuju kehidupan yang sehat dan sejahtera sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dua kegiatan tersebut dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar di wilayah Kelurahan Keramat Pela, yaitu dengan cara menempelkan poster di wilayah sekitar Kelurahan Keramat Pela serta di sekitar lokasi-lokasi yang ada dan terdapat sekolah di wilayah Kelurahan Keramat Pela. Kemudian saya juga mengedukasikan secara langsung kepada mereka dan masyarakat sekitar dan juga menyampaikan sosialisasi kepada Kelurahan Keramat Pela. Selain itu, saya juga turut membagikan masker dan sanitasi kepada warga sekitar. Are you alright? Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time, it's never what it feels like. Untuk output atau bahan yang saya gunakan untuk sosialisasi atau edukasi yaitu untuk program kegiatan pertama, yaitu saya mencetak 2 buah poster berukuran A4. Untuk poster yang pertama, saya mensosialisasikan mengenai 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, dan membatasi mobilitas. Untuk poster yang kedua, saya berikan pemaparan dan penjelasan mengenai peraturan pemerintah selama masa pandemi COVID-19 ini. Adapun peraturan pemerintah yang saya jelaskan yaitu peraturan pemerintah itu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan batas kegiatan masyarakat darurat Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Mengapa peraturan ini saya ambil? Karena pada bulan Juli kemarin pemerintah memberlakukan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Adapun tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui poin-poin penting dari adanya diberlakukan PPKM darurat ini selama bulan Juli kemarin. Adapun saya juga menjelaskan poin-poin penting kebijakan PPKM darurat, yaitu pelaksanaan kerja perkantoran untuk sektor esensial dan non-esensial. Selain itu, saya juga menjelaskan mengenai seluruh kegiatan belajar mengajar bahwa dilakukan secara online atau daring. Kemudian saya juga cetak berupa buklet. Buklet ini juga saya bagikan kepada masyarakat. Edukasinya bahwa saya menjelaskan mengenai apa itu COVID-19, bagaimana penanganan apabila terpapar, kemudian langkah-langkah atau upaya apa yang dapat kita lakukan apabila kita terpapar, kemudian peraturan pemerintah selama masa pandemi COVID-19 ini yang agar diharapkan bisa ditaati oleh masyarakat. Untuk program kegiatan kedua, saya juga sama mencetak poster berukuran A4, yaitu mengenai apa itu narkoba, pengertian narkoba, jenis-jenis narkotika, mulai dari narkotika golongan 1 hingga narkotika golongan 3. Kemudian saya juga memberikan pemaparan dan penjelasan mengenai bahaya narkoba bagi kehidupan dan kesehatan, hingga ancaman pidana bagi para pengguna narkoba. Kemudian saya juga mencetak berupa buklet. Buklet ini juga saya bagikan kepada masyarakat. Isinya adalah pengertian mengenai narkoba, jenis-jenis narkoba. Selain itu juga bahaya narkoba bagi hidup dan kehidupan masyarakat, ancaman pidana bagi para pengguna narkoba, hingga saya juga memberikan penjelasan mengenai seberapa banyak para pengguna narkoba di Indonesia. Kemudian saya juga pemaparan terakhir yaitu mengenai ancaman pidana bagi para pengguna narkoba. Dengan dilaksanakan program kegiatan ini, untuk program kegiatan pertama diharapkan agar meningkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, mematuhi peraturan pemerintah selama masa pandemi COVID-19 serta mencegah penularan COVID-19. Dengan dilaksanakan program kegiatan 2, saya juga mengharapkan bahwa masyarakat akan teredukasi mengenai bahaya narkoba, dampak buruk narkoba bagi hidup dan kesehatan apabila menggunakan narkoba, dan juga mengetahui ancaman pidana bagi para pengguna narkoba. Karena apabila kita menggunakan narkoba, kita tidak melindungi diri kita sendiri, bahwa dengan menggunakan narkoba sangat merusak fisik dan mental kita sebagai manusia. Ya, halo, saya Nugi, warga Keramat Pela. Mau ngucapin thank you berat nih buat Bro Arvel, karena semenjak Bro Arvel KKN di tempat saya nih,
saya jadi lebih paham tentang peraturan pemerintah tentang PPKM dan juga tentang prokes. Kemudian juga Bro Arvel juga edukasi soal bahaya narkoba, termasuk juga konsekuensi kita kalau kita menggunakan narkoba kayak gitu. So thank you banget Bro Arvel buat edukasinya melalui program KKNA. Semoga sukses selalu Bro. Halo, saya Farhan sebagai warga dari Kramat Pela. Jadi sejak Arvel KKN di Kramat Pela ini saya mengetahui banyak yang tadinya saya tidak ketahui. Seperti halnya poin-poin penting dari pemerintah mengenai pandemi COVID-19 ini dan juga bahayanya narkoba bagi kesehatan kita. Makasih banyak ya Vel. Halo, saya Aldi, warga Kramat Pela. Terima kasih Arvel untuk programnya yang sudah sangat membantu dan bermanfaat buat kita semua. Sekian penjelasan mengenai pelaksanaan KKN saya. Terima kasih banyak.